Oke, lanjut tadi soal konten-konten yang lu bilang tadi punya kevulgaran secara grafik. Tadi enough, terus nah itu apa sih yang paling, tadi gue tanya apa yang paling sulit gitu? Sulit dalam Film apa yang wah sulit banget diperjuangkan sampai akhirnya bisa tayang. Tadi kan lu bilang ada yang nggak boleh tayangkan sama sekali tuh. Oh ya, oke. Ada satu film itu bukan yang ada nuansa politik bukan? Soalnya gue pernah, tadi itu nggak. Ini Enough ya, bicara Enough. Apapun. Enough tuh ada film Hong Kong. Itu gue lupa judulnya apa ya. Jadi istilahnya mungkin ada yang ingat itu cewek punya cita-cita membeli ibunya apartemen. Okay. Karena dia dihina lah ibaratnya. Akhirnya orang yang hina dia itu dibunuh-bunuhnya. Terus nggak boleh kenapa reasonnya? Kenapa? Terus nggak boleh tayang kenapa? Nah, apakah karena ceritanya? Ya kan sensor kan macam-macam. Ceritanya gini. Ceritanya di dalam film itu tuh adegan vulgarnya banyak, making over banyak, sampai motong kontol dibuang ke tempat tidur itu ada. Terus orang habis senggama, orang bunting habis senggama, habis itu dibunuh sama dia. Nggak cewek, nggak cowok gitu. Jadi violence-nya kuat, terus pornografinya juga kuat. Itu kita coba approach, tapi susah karena itu mungkin dari sisi Enough satu achievement. Akhirnya kita masukin ke ranah digital content. Okay. Dengan digital content akhirnya kita masih bisa mainin gelap terang di adegan itu. Yeah. Jadi bisa nggak kepotong nih. Okay. Gitu kan. Gitu. Tapi bagaimana reaksi penonton? Reaksi penonton sangat histeris. Sebel karena digituin atau enggak sih? Karena mereka nggak tahu kalau itu strategi dalam hal censorship riders gitu kan. Jadi ada kreativitas juga. Ada kreativitas juga. Ya, menarik sebenarnya. Tapi itu dengan izin dari si pembuat film atau distributor ya. Distributor. Jadi ya ini profesi ini yang menurut saya juga tidak banyak orang paham atau mungkin tahu. Ini menjadi satu maksudnya di dunia film tuh dunia yang ekosistem yang luas gitu. Ya. Jadi dari mulai membuat naskah, kemudian mengembangkan naskah dan penulis, kemudian ada produser, ada saudara, ada pemilik modal yang menginvest uang, kemudian sampai ke akhir ditanyakan dan penonton gitu ya. Dan hari ini di dunia udah platform menonton secara digital ya, OTT gitu orang bilang, streaming lewat platform berbayar. Betul. Nah, ada bedanya nggak dengan zaman dulu? Ini kita agak lompat ngomongin sensor ya. Ada bedanya nggak menyensor 35 mili dulu dengan yang sekarang? Pasti beda, saya tahu. Okay. Tapi proses dan lain-lainnya apa yang paling unik? Apa yang paling? Kalau dulu, begitu saya potong. Ya. Karena kalau 35 mili ada fisiknya. Ada fisiknya. Kalau yang sekarang kan satu file. Betul. Apakah itu diedit lagi atau gimana itu? Iya, oke. Jadi gini. Peralihan antara dari analog ke digital dengan analog memakai format 35 mm ke digital memakai format digital cinema package itu memudahkan semua pihak. Sensor dulu karena takut eksibitornya atau distributornya nggak potong film gitu kan, ada yang nakal entah di jauh gitu, entah di ujung Sumatera sana apa di mana, mereka bilang dipotong 30 kopi, ya kan? Ternyata mereka masukin 50 kopi, 30 kopi dipotong, dan yang potong harus sebagai sensor sendiri, ya ada mesinnya. Mungkin ada dokumenternya itu siapa yang buat, itu proses pemotongan itu 30 lagi didistribusiin sisanya. Kalau sekarang begitu dapat catatan, pemilik film harus mengembalikan sesuai pertelaan yang sudah diberikan. Jadi untuk direview ulang. Jadi masternya yang dipotong sebelum digandakan ya. Master distribusi apa master yang punya pemilik? Master yang mau didistribusikan kan nanti dia perbanyak kan? Dia perbanyak. Ya. Tapi balik lagi. Ada dua skema dalam hal pemotongan digital cinema package itu.
either itu pemilik filmnya harus post ulang, cutting di Oh, jadi balik lagi ke ya, offline editing. ke offline editing untuk meng-cut supaya halus Ya. sesuai pertelaan yang Ya. sudah dibuat sama Catatan dari lembaga lembaga sensor film, atau dia memakai instruksi program. Itu semacam kayak suplemen di dalam server cinema projector itu yang menginstruksikan second ke segini ke menit second segini skip. Oh, bisa ya. Bisa diprogram seperti itu. Jadi file aslinya tidak perlu diacak-acak. Tidak perlu. Langsung. Cuma kalau resikonya kalau nggak halus berasa kayak wah dipotong nih. Ya, Saya sering nonton di bioskop. pada saat 35 mili hampir sama tuh jejak-jejaknya. Sama sih. Ya. Ya pada saat di CV juga. Ya. Maksudnya pada saat udah digital juga suka berasa. Ada kalau suka berasa itu berarti opsinya di skip ya dia. di skip, Iya, di time code, di server. Itu maksudnya pasti penonton film banyak tahu kan kok apa nih kok berasa tahu di sensor Ya. tapi apa nih file diapain atau Betul. kalau kita nonton di laptop atau di handphone kan tinggal di search gitu kan Ya, betul. kursor gitu kan tapi kalau ini berarti ada karena ini kan sifatnya seragam di bioskop A, bioskop B, bioskop C di skip semua kan. Iya. Sama kan? Dan itu juga memotong waktu distribusi. Jadi pada saat sebuah film film utuh didistribusikan, udah diupload di dalam server, tinggal play aja. Kalau nggak pakai PM file suplemen itu, berarti kan harus distribusi ulang. Oke. Butuh waktu lagi, butuh waktu untuk upload lagi, butuh segala-galanya lah. Nah ini cuman PM file aja yang menginstruksikan durasi segini di skip. Kalau itunya dicabut, ya utuh lagi tuh. Belum lagi, jadi nggak merusak filenya ya. Tidak merusak file. Ya, ini menarik sih. Nah ini salah satu sekelumit aja nih dari kompleksnya sebetulnya distribusi film dan eksekusi film ya. Mungkin di lain kesempatan ini saya mau tanya Mas Popong atau sekarang aja mungkin ya. Boleh. Gimana ceritanya bisa terjun ke film traffic? Kan gini, kalau anak sekarang tanya, lu mau jadi apa? Lu mau sekolah film, lu mau jadi sutradara. Mas Papa, kebetulan mungkin saya jadi film traffic. Nah itu gimana ceritanya? Kenapa bisa? Kan di era 99-2000 itu kan film Indonesia boleh dikatakan Ya. 0, 1, 2 aja mungkin ya. Oke. Karena waktu itu nggak ada film Indonesia ya. Ya. Jadi awalnya itu aku awal terlibat atau memilih film traffic nih. Itu Ya sama-sama ini aja itu kan pasti linear kan artinya Oke. terlibat terus Terlibat. Pada pilih. saat terlibat sama sekali gue nggak suka film. Ya paling ya gue nonton film-film di TV aja apa layar emas. ya gitu. Sampai gue kuliah aja itu gue masih nggak suka sama film. Bukan nggak suka mungkin nggak tertarik untuk lebih jauh. Ya, lebih jauh. iya betul. Kalau nggak suka kan wah nggak ada gitu. Dan itu saat itu gue pacaran tuh, baru pacaran, ya kenal cewek gitu kan, ngajak gue nonton, waktu gue, aduh males banget lagi kan, akhirnya Pacaran gue enak ya nonton. Gelap gitu. ya tapi gue aneh sendiri tuh, ya kan, gue pengennya yang nggak nonton lah gitu ngobrol apa, atau ini cewek suka nonton, ya ajak Leslie Wijaya lah. Masih ada tuh bioskopnya. Masih ada jadi sedikit kan. Nonton, ya dia beli tiket apa segala macam, ya udah. Gue notice film itu judulnya English Pleasure. Oscar. English Pleasure. Notice gue nonton sedikit, gue nggak tahu jalan ceritanya apa segala. Gue mau tidur. Oke. Ya udah kelar itu ya udah gue ajak makan, udah selesai. Gue notice, ya gue megang tiket, gue yang beli kan. Ya udah. Setelah itu tergabunglah gue sama G-Fest. Gue nggak niat juga tuh, itu dari kampus tuh. Ada temen gue bilang, ada festival internasional nih film, nyari volunteer. Udah tahun kedua. Nah di tongkrongan gue tuh semuanya pada minat. Begitu mau cabut, akhirnya gue tinggal sendiri tuh di tongkrongan. Ayo kan ikut. Udah ikut deh, temenin teman-teman gue.
masuk ke Jati Padang Sawalunto Manggarai kantornya juga. Nah gue duduk aja di luar berdiri gitu kan. Temen gue pada masuk interview gitu 15 orang sama gue. Akhirnya satu film kantornya di situ habis kelar syuting pas bisik tuh. Oh iya. Pas bisik turunin barang ada cowok, bantuin gue. Dia pikir gue anak situ kan, udah gue bantuin turunin barang. Minum ke dalam masuk, gue ngapain ya? Kantorin teman gitu kan. Ngapain jadi? Akhirnya gue dipaksa lah sama resepsionisnya buat ngisi form. Form itu untuk volunteer GIFES. Ternyata buat jadi volunteer susah banget ya saat itu ya. Buat acara event tuh internasional rasanya susah. Interview. Akhirnya gue ikutin interview tuh. Gue inget di interview sama Sari Mokhtar namanya. Baik. Jadi produser sekarang. Gue terakhir, temen gue udah semua satu kampus. Terakhir gue masuk. Jadi ada 2 tempat tuh. Satu John Badalu yang interview, satu Sari Mokhtar. Begitu gue duduk sama Jafar, panggilan papa ya? Iya. Terus saya satu kampus ya? Iya bener di Trisakti kan. Tanya lah gue. Pertanyaan pertama kali gue ditanya film apa terakhir lu nonton? Dengan jujur gue jawab. Berat banget filmnya. Langsung approve gitu ya. Langsung Sari Mokhtar bilang, wah gue nyerah. Gila lu. Itu soalnya kelas editing kalau di KJ itu bahasan banget tuh. English Patient. Salah satu film yang dibahas. Tapi gue tidur kan? Iya. Kan dia kan nanya lu tidur apa enggak? Nggak nanya. Yang cukup penting pada saat itu ya. Ditanya. Pertanyaan pertama langsung, film apa terakhir kali lu nonton? Gue jawab English Patient. Langsung, gila. Udah cukup interviewnya. Jadi lu langsung diterima di kampus gue 15 orang gue doang. Iya. Berkat English Patient. Akhirnya gue minta dari kantor tuh posternya ada di rumah, ntar gue bawa kemarin. Iya. Menarik. Oke, nanti lain kali kita cerita lagi soal kenapa bisa film Traffic. Oke, siap. Ini kita sudahi dulu. Oke, siap. Oke, kita sudahi dulu ya. Oke, nanti next time kita sambung lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Jurnal Cinema. Oke, siap. Makasih Mas. Sama-sama Mas Diko.